KDRT. Jadi saya kan sudah melaporkan kasus KDRT Habib ini dari tahun 2023 sampai sekarang udah 1,5 tahun lebih, almost 2 tahun masih menggantung di Polres Metro Bekasi. Banyak kekerasan yang saya alami, cuman saya menyesalkan kenapa sampai sekarang kasus saya masih menggantung. Padahal bukti visum sudah ada, visum psikis ya, kekerasan psikis. Saksi-saksi sudah diperiksa, si Habib juga udah diperiksa, saya juga udah diperiksa. Udah hampir 2 tahun ini kenapa masih belum ditetapkan jadi tersangka. Nah, selebihnya saya silahkan Gus Mogi dari ulama Persatuan Perjuangan Wali Songo Indonesia yang selalu mendampingi saya untuk mencari keadilan terkait adanya kekerasan yang saya alami dari mantan suami saya Habib. Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Mogi Nur Fadil, Wakil Ketua dari PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Dan istri saya juga ada Atu Malika Bulan, merupakan Ketua Divisi dari Divisi Perempuan di PWILS. Jadi kami mendampingi Mbak Zeda, terus kami akan terus berjuang, memperjuangkan keadilan, karena oknum yang melakukan kesalahan kepada Mbak Zeda dan para wanita Nusantara sampai dengan 2 lusin, ini oknumnya adalah oknum Habib yang bernama Ali bin Jindan. Nah, AJ ya. Nah, kemudian kasus yang diterima Mbak Zeda ini merupakan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga finansial. Nah, sehingga padahal sudah ada saksi, sudah ada namanya visum juga sudah ada. Makanya kami akan terus berupaya untuk mendorong kasus Mbak Zeda sampai akan tercipta keadilan yang tertegakkan. Nah, karena biasanya oknum ini adalah oknum Habib, banyak keadilan yang terkesan tumpul. Namanya keluarga Wali Songo di sini terus mendesak kepada pihak berwajib dan juga kepada masyarakat supaya dengan adanya keviralan insya Allah bisa membantu menegakkan keadilan. Dan ini juga kewaspadaan bagi umat Islam Nusantara, waspadalah terhadap para oknum-oknum Habib yang berkedok ulama, berkedok sebagai cucu Nabi, tapi melakukan kesesatan-kesesatan dan juga kemungkaran. Yang terutama banyak hal-hal yang kalau nggak ngibul cabul, terutama kepada kaum perempuan Indonesia. Ini kasus-kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Kasus Mbak Zeda saja oleh oknum AJ saja itu sudah korbannya ada 2 lusin yang tidak semuanya berani untuk melapor sebagaimana Mbak Zeda. Jadi Mbak Zeda ini mewakili wanita-wanita yang lain di Indonesia. Kasus-kasus lain juga di bumi Indonesia juga ada yang istri orang dizinahi, ada istri orang diminta buat diceraikan, ada juga perkosaan juga ada. Jadi ini banyak kasus-kasus oleh oknum Habib Ba'alawi, salah satunya kasus Mbak Zeda yang harus menjadi perhatian publik untuk diwaspadai. Ya, Mbak Zeda sendiri ini mendapatkan KDRT dari sejak tahun berapa ya? Saya menikah 2021-2022 ya. Jadi sudah banyak yang diperiksa oleh Polres Metro Bekasi. Saya sudah di BAP, Komnas Perempuan yang membela saya juga sudah di BAP, si terlapor si oknum Habib AJ, mantan suami saya juga sudah di BAP, bahkan hasil visum resmi dari Rumah Sakit Polri juga sudah ada, hasil visum kekerasan psikis ya. Nah, yang saya sayangkan kenapa sampai saat ini kasus saya masih digantung, saya masih belum dapat keadilan, sampai detik ini saya masih tersiksa secara mental. Dan visum itu kan lama ya, visum psikis itu nggak seperti visum fisik. Kalau visum fisik sehari 2 hari selesai. Kalau visum psikis itu bisa hampir setengah tahun. Itu kan mental saya tersiksa. Kalau yang dipermasalahkan sekarang adalah pernikahan siri atau pernikahan agama, bukan pernikahan resmi, sehingga berpotensi besar tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Ngapain saya disuruh visum? Kalau memang pihak penegak hukum yang terhormat, kejaksaan dan kepolisian mempermasalahkan status pernikahan saya, kenapa saya disuruh visum sampai setengah tahun dan itu menguras mental, energi, waktu, finansial dan sebagainya. Dan mengapa tidak fokus pada kasus kekerasannya? Kenapa fokus pada status pernikahannya? Itu yang saya sesalkan. Jadi kami mohon kepada Polres Metro Bekasi, pihak kejaksaan menggunakan empati dalam hal ini. Harapan tuh bagus apa itu? Ya sama, kami berharap dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan masyarakat Nusantara semua ini supaya menjadi perhatian publik, karena kita tunjukkan kekuatan netizen. Dengan kekuatan netizen insya Allah bisa mendorong supaya keadilan bisa ditegakkan, karena korbannya tidak hanya Mbak Zeda saja sebenarnya. Mbak Zeda ini mewakili suara dari wanita-wanita pribumi yang ada di Nusantara yang banyak kerap kali menjadi korban daripada oknum-oknum Habib yang
menggunakan jubah ulama, mengaku sebagai cucu Nabi, tapi merusak citra baik nama Islam itu sendiri. Dan Mbak Zeda ini juga sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama kurang lebih 5 bulanan. Jadi ini perlu menjadi sampai dengan setengah tahun ya, 6 bulanan. Jadi perlu mendapat simpati. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Mbak Zeda juga segera mendapatkan keadilan, yang berlaku salah benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal, dan Mbak Zeda juga bisa menempuh kehidupan yang lebih baik lagi di masa depannya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ulama dari keturunan Wali Songo yang sudah mensupport dan juga mendampingi saya terkait dengan kasus kekerasan Habib, mantan suami saya.